Pernah punya atasan yang otoriter? Atau jangan-jangan saudara yang otoriter? Saudara, saya hanya bercanda tentunya, tapi kalau kita bisa melihat bagaimana Yesus ketika dia mengajar, dia selalu mengajar dengan kuasa. Kuasa, kalau kita belajar daripada Markus 1 ayat yang ke-21 sampai dengan 28, kita bisa mendengar bahwa suatu saat Yesus ada di dalam sebuah rumah ibadah dan Yesus mengajar dengan otoritas katanya. He teach with authority. Saudara, otoritas itu adalah untuk memimpin, otoritas itu untuk memutuskan, otoritas itu untuk membuat kebijakan. Tapi tahukah saudara bahwa seringkali otoritas itu disalahgunakan? Belajar dari Yesus, dengar ini baik-baik, otoritas dipakai untuk melayani orang lain, bukan untuk dilayani. Dan ketika hari ini Tuhan memberikan otoritas, kuasa dalam hidup saudara, kuasa tersebut harus dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain dan bukan sebaliknya. So, untuk itu mari kita pelajari, pakailah otoritas yang dari Tuhan untuk bisa membebaskan orang lain. Ketika Yesus sedang mengajar pada saat itu dengan kuasa dan itu membuat orang lain terheran-heran, takjub. Karena Yesus mengajar berbeda seperti ahli Taurat. Ahli Taurat mengajar dengan teori, dengan disampaikan semua, mereka mengerti dengan baik, tapi mereka tidak melakukannya. Dan ketika Yesus mengajar, ada orang yang pada saat itu dirasuk oleh iblis dan Yesus menghardik daripada iblis tersebut dan iblis keluar. Lalu dikatakan di Markus 1 ayat yang ke-28, segera setelah peristiwa itu terjadi, maka tersiarlah kabar tentang Yesus. Otoritas, kuasa yang dipercayakan dalam hidup saudara dan saya harus dipakai untuk melayani orang lain, dan otoritas dan kuasa yang ada dalam hidup saudara dan saya harus kembali membawa nama Tuhan dipermuliakan. Selamat untuk menjadi berkat. God bless.